istrinya, Hajar, dan bayi laki-laki mereka berdua, yaitu Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam meninggalkan mereka berdua di Mekah, di sebuah tempat dekat pohon besar yang rindang, di atas Zamzam, di bagian atas masjid. Lalu ia kembali ke Syam, sedangkan Hajar tidak berbekal apapun melainkan tempat air minum dari kulit dan sebuah kantong berisikan kurma. Pada saat itu, Mekah adalah lembah tanpa tanaman, gurun yang gersang, pegunungan hitam, lembah yang tandus, dan tempat sepi yang tiada seorang pun di sana. Lalu Hajar mengejar Ibrahim alaihi salam dan bertanya kepadanya tentang sebab mengapa ia meninggalkan dirinya dan anaknya di tempat ini. Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi meninggalkan kami sendiri di lembah yang tidak ada siapapun dan tidak ada apapun ini? Hingga mereka berdua sampai di sebuah tempat bernama Kada. Hajar menyeru Ibrahim alaihi salam dari belakangnya. Wahai Ibrahim, engkau akan meninggalkan kami bersama siapa? Namun Ibrahim alaihi salam tetap tidak menoleh kepadanya. Hingga Hajar pun bertanya, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Ibrahim pun menjawab singkat, ya. Lalu Hajar berkata, jika demikian, maka dia takkan menelantarkan kami. Maka Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya. Hingga ketika ia tiba di Saniyah, dan dirinya sudah tidak terlihat lagi oleh mata, Ibrahim pun menghadap ke Baitullah, lalu mengangkat kedua tangannya sembari berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Maka Hajar bersama putranya Ismail alaihi salam menetap selama beberapa hari di lembah tersebut. Hingga berbekalan makanan dan minumannya habis, maka kepanikan pun muncul. Rasa khawatir timbul. Ia pun segera berlari ke sebuah lembah yang dekat dengannya, yang kedua ujungnya berakhir pada sebuah bukit. Salah satunya Sofa, dan yang kedua Marwah, dan yang terdekat kepadanya adalah bukit Sofa. Maka ia pun naik ke sana. Lalu Hajar menghadap ke arah lembah. Dia pun melihat apakah ada seseorang, namun dia tidak mendapati siapapun. Kemudian Hajar turun, lalu berlari ke lembah tersebut menuju ke bukit Marwah. Kemudian ia naik, namun tidak melihat siapapun. Dan meski ia tidak melihat siapapun dan tidak mendengar suara seorang pun, namun ia terus berusaha dengan penuh keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar terus berlari-lari kecil hingga bolak-balik sebanyak 7 kali putaran antara Sofa dan Marwah. Kemudian dia berkata, sekarang aku akan pergi melihat apa yang dilakukan oleh anakku. Lalu ia mendengar sebuah suara, seakan-akan berkata kepada dirinya, diamlah. Maka Hajar pun menyeru dengan penuh rasa bahagia dan harapan, tolonglah jika engkau memiliki makanan. Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril alaihi salam di tempat Zamzam. Dia sedang menggali tanah dengan sayapnya, maka memancarlah air, dan ibunda Ismail alaihi salam pun tercengang. Namun ia sangat bahagia sekali atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan atas terselamatkannya bayi yang disusuinya. Ia sangat bahagia dengan kebahagiaan yang tak dapat digambarkan. Seketika Hajar pun menciduki air tersebut, dan air itu terus melimpah. Ia pun meminumnya lalu menyusui anaknya. Maka tenanglah pikirannya dan legalah hatinya. Lalu Jibril alaihi salam menyerunya, janganlah kalian takut terlantar, karena di sini adalah Baitullah
yang kelak akan dibangun oleh anak ini bersama ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak menelantarkan keluarga yang dicintainya. Kemudian datanglah sekelompok orang dari Jurhum. Lalu mereka membuat kemah di bawah Mekah. Kemudian mereka melihat seekor burung yang terbang berputar-putar. Maka mereka pun tahu bahwa di sana terdapat air. Mereka sangat heran. Bagaimana bisa di lembah yang tandus seperti ini terdapat air? Lalu mereka mengutus seorang utusan untuk pergi ke sana. Kemudian mereka mendapati Hajar bersama putranya dan sebuah mata air yang memanjat deras. Mereka pun mendatanginya dan meminta izin kepadanya untuk singgah di sana. Lalu Hajar mengizinkan mereka. Kemudian mereka datang bersama keluarga mereka, lalu singgah di sana. Maka Hajar pun tidak lagi merasa kesepian karena keberadaan mereka. Maka dimulailah kisah para penduduk Makkah Al-Mukarramah. Di sanalah Ismail alaihi salam tumbuh berkembang, lalu menikahi perempuan dari kaum tersebut, yang dari situlah awal mula keturunannya yang diberkati. Di antaranya adalah bangsa Arab, kemudian Quraisy, lalu Bani Hashim, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Makkah Al-Mukarramah, negeri suci yang aman dan terdapat buah-buahan dari berbagai jenis. Penduduknya mendapat rezeki dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. Terima kasih Bapak dan Ibu.